Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah kita masuk di materi yang baru di bab 3, yaitu tentang anekdot. Apa itu anekdot? Sebentar saya jelaskan. Ada Andia Putri, bisa dengar suara saya, Nak? Iya, Pak. Oke ya. Oke. Nah, saya buka bukunya, bisa dibuka bukunya halaman 78 ya. Silakan buka bukunya halaman 78. Nah, menyampaikan ide melalui anekdot. Gambarnya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Gambar apa yang kamu lihat? Kucing, Pak. Ya, gambar Kucing. kucing. Nah, di sini ada kata move on, harusnya MOF on. Tapi ditulis bilang move on. Apa maksudnya itu akan kita bahas semua di sini. Ya. Tampaknya di sini ya, bisa dilihat. Nah, apa itu anekdot? Nah, sebentar. Andia Putri, bisa dengar suara saya? Oke. Saya mau suruh Andia Putri membaca. Silahkan mendekat ke HP-nya Andia. Andia Putri, silahkan dibaca. Mulai. Mulai dari sini, Pak. Iya. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas, gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing yang saling berdekatan di depan ruang kelas. dari on. Ya, lanjut. Maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut. Alih-alih menggunakan model 2 anak muda, misalnya, fotografer yang membuat foto itu malah mengambil gambar 2 ekor kucing. Oke. Sebuah kecerdasan menangkap momen. Cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat seperti gambar di atas juga berlaku pada anekdot. Nah, jadi apa itu anekdot? Bisa kamu lihat di sini. Ya. Teks anekdot adalah cerita singkat tapi lucu dan menarik, karena biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Itu diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya, KBBI. Teks ini berisi cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang yang terkenal. Jadi di tes anekdot, cerita lucu yang menyindir. Ya, menyindir. Oke, pernah nonton stand up comedy? Pernah ya? Nah, waktu kamu nonton stand up comedy, ada orang bercerita, tidak lama kemudian ada unsur yang bisa ditertawai pada cerita tersebut. Bisa jadi apa yang diceritakan di stand up comedy masuk kategori teks anekdot. Nah, apa fungsinya teks anekdot? 1. Sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Coba lihat di stand up comedy. Kadang menceritakan dalam bentuk jengkel, bahkan ada yang marah, namun ujung-ujungnya membuat kita tertawa. Ya, itu. Kemudian, sebagai bahan hiburan, sebagai analogi. Analogi itu contoh dalam menjelaskan sesuatu
yang menarik perhatian. Apa tujuan orang menyampaikan itu di stand up comedy dalam bentuk anekdot? Menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran. Sindiran. Apa bahasa Bugisnya sindiran? Ada yang tahu? Apa bahasa Bugisnya sindiran? Menyindir. Masinggung. Masinggung. Masih bahasa Indonesia itu. Sindiran. Bahasa Bugisnya maparere. Pernah dengar kata itu? Tidak pernah. Pernah tuh? Misalnya contoh. Kita Nurpadilla Sunarto. Kalau jalan seperti sehari ini. Ya. Tidak. Ya, tapi saya tidak ngomong kepada Nurpadilla, tapi kebetulan lewat. Saya ngomong sama Rana. Ya, itu namanya maparere, menyindir. Ya, tapi jangan tersinggung Nurpadilla ya, itu contoh. Kemudian Tidak mudah tersinggung, Pak. iya. Ya, membangkitkan tawa. Tadi Pak saya bilang jalannya mirip Sahri ini. Bah. Ya, ada orang tertawa. Wah, menangkap Pak. Ya, itu untuk membangkitkan tawa, menghibur pembacanya atau pendengarnya atau pemirsanya. Mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dan kisah singkat itu sendiri atau melukiskan suatu sifat dengan ringan. Ya. Nih. Lanjut. Teks anekdot mempunyai ciri-ciri fiksi. Yang dimaksud fiksi biasa diambil dari kejadian nyata atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Menyindir secara tidak langsung. Di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Nah, bedakan humor dengan anekdot. Ya, bedakan humor dengan anekdot. Misalnya saya bersahabat dengan Nurpadilla Sunarto atau Rana. Pas saya ketemu, lama sekali tidak ketemu Nurpadilla dan Rana. Pas saya ketemu, saya langsung bilang, lama tak jumpi. Ya, itu saya jumpanya saya plesetkan. Sama dengan move on. Harusnya tulisannya move on. Tapi tulis move. Ya, yang penting membuat orang tertawa itu yang masuk dengan humor. Tidak sama dengan anekdot. Kalau anekdot ada orang yang disindir. Sindiran. Ya, sudah ada gambaran ya? Nah, kita lanjut. Oke, Nurpadilla Sunarto yang baca. Ini kapan dibilang Pak belajar online? Iya. Silakan baca Nurpadilla Sunarto Apa Pak? Silakan dibaca. Mengkritisi sampai di sini. Assalamualaikum Pak, saya Nuril Ismi. Oke. Membaca saya membaca Pak. Oke, silakan. Nurpadilla disuruh. Sembarang. Yang Yang ini mengkritisi. Mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Oke, jadi ada cerita lucu
Ya, hanya untuk membuat kita tertawa. Ada juga cerita lucu berdasarkan kenyataan atau fakta. Kok Siti Nurhalisa bisa dengar suara saya? Oke. Ya, Pak. Silakan lanjut dibaca Siti Nurhalisa. Bagaimana, Pak? Salah satu. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritis tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Oke, jadi di sini ada anekdot hanya dibuat-buat saja, rekaan ya, rekaan. Ada juga anekdot dibuat berdasarkan kejadian nyata. Jadi ada dua cerita. Ada cerita yang bersifat anekdot, ada juga cerita yang bersifat humor. Kalau humor yang penting membuat kita tertawa. Seperti contoh tadi, saya bersahabat dengan Nurpadilla Sunarto, dengan Rana. Pas saya ketemu, saya bilang lama tak? Ya, penting sudah membuat kamu ketawa tadi. Nah sekarang, ini kita bahas dulu ada cerita. Ya, dosen yang juga menjadi pejabat. Saya cek dulu, ada gak laki-laki hadir di sini? Oh, ada Virus. Oke. Setia memang tuh Pak, Andi Virus. Oke. Andi Virus menjadi Tono, saya Udin. Andi Virus bisa dengar suara saya? Hilami. Apa dia kamu menurut Padilla bilang setia? Ada Ji Pak. Oh ada Ji. Oke, jadi Andi Virus tolong yang lain dimatikan mic-nya supaya kita konsentrasi pada ceritanya. Andi Virus jadi Tono, saya Udin, ya. Jadi dosen yang juga ingin menjadi pejabat. Latar belakangnya di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar, selalu duduk. Tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya Udin, tahu sebabnya? Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, di sini pelakunya Tono dan Udin, latar belakangnya di sebuah universitas. Oke. Nah, apa makna tersirat di sini? Jadi ini Pak dosen, selain dia dosen, dia juga menjabati, mungkin dia bupati juga. Nah, takut kursinya diduduki orang lain, artinya dia tidak mau melepaskan jabatannya meskipun masa jabatannya sudah selesai. Jadi itu pesan tersirat yang disampaikan pada cerita dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Pernah lihat keledai? Keledai sejenis binatang. Oke, saya kasih lihat dulu keledainya. Pernah di kartun. Di mana? Di mana lihat keledai?
Di kartun, Oh, di Pak. kartun. Oke, saya kasih lihat dulu. Ya, saya kasih lihat dulu. Saya Google. Saya perlihatkan. Saya perlihatkan dulu. Keledai. Keledai. Sudah kelihatan? Belum ya? Keledai. Nih, keledai. Mau diajar membaca. Jadi ceritanya ada keledai mau diajar membaca. Ini contoh cerita anekdot. Saya share dulu ceritanya. Jadi pelakunya ini Timur Leng dengan Nasruddin. Saya lihat apakah ada laki-laki lagi? Andi Virus, oke. Andi Virus. Saya lagi yang baca dengan Nirmala Sari Edi ada? Nirmala Sari Pak, Edi? mau Kak saya, Pak. Hah? Oke, Nurpadila Sunarto duet dengan saya ya. Saya yang baca paragraf pertama, kemudian Nurpadila Sunarto paragraf kedua, bergantian setiap paragraf. Cara keledai membaca buku. Ada kisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Silakan Nurpadila. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu sambil menuntun keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca. Tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar ya, agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah dia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si Lanjut. keledai menatap buku itu. Kemudian, sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar, hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata, dia telah membaca seluruhnya. Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres. Dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Silakan. Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman. Ya. Jadi, namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Jadi tukas itu kata Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman
tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik yang serius. Nah, jadi pesan yang disampaikan dalam cerita ini, kalau kamu pinjam buku di perpustakaan, pinjam buku di mana saja, kamu tidak pernah mengerti isi dari buku yang kamu pinjam, maka kamu sama bodohnya dengan keledai. Hanya pintar membuka-buka buku tersebut, tapi tidak mengerti isinya. Begitu maksud dari anekdot ini. Ya, kritikan yang ingin disampaikan. Kalau kita seorang pelajar, pinjam buku di perpustakaan, tidak pernah mengerti isi dari buku yang kita pinjam itu, sama bodohnya dengan keledai. Hanya pintar membuka buku, tapi tidak mengerti isinya. Berarti ini kisah nyata, Pak. Saya Mikapang itu pinjam nggak buku di perpustakaan. Buka-buka saja, nggak mengerti kak isinya. Wah. Bukan kamu ya. Saya kira kalian semua ini pintar. Kalau pinjam buku, pasti mengerti isinya. Oke. Cerita yang pertama tadi, apa yang dibahas? Dosen merangkap jadi pejabat. Unsur humornya di mana? Ya. Ternyata kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kritik pejabat yang takut kehilangan jabatannya tidak mau diganti oleh pejabat yang baru. Oke. Nah, setelah mendata isi anekdot dalam diskusi kelompok, kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen juga menjadi pejabat terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi atau jabatannya. Nah, sekarang kalau cara keledai membaca buku, di mana letak kelucuannya? Oke, kita lihat. Halaman 100 mungkin ya. Oke, kita lihat tadi. Ini tadi sudah dibahas ya. Nah, cara keledai membaca buku. Apa yang dibahas? Kebiasaan mereka. Unsur humornya, seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Makna yang tersirat, bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Nah, ini penyebab kelucuannya, ya. Alasan kelucuan anekdot ini, Nasruddin menjelaskan cara mengajarkan keledai membaca serta penjelasan tentang cara keledai membaca terutama pada kalimat memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang anekdot? Silahkan. Kurang lagi satu orang, biasanya 9. Ada yang ingin ditanyakan tentang anekdot? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya, kita absen. Pak, ini sini Pak. Ya, berdua memang kok. Oh, berarti kita sebenarnya ini 9. Ya, satu layar 2 orang boleh, biar berempat. 1, 2. Masih ada Andia Putri belum menyala. Andia Putri.
Baik. Anja Putri. Oh iya, mengalami. Oke, saya absen ulang. Tidak apa-apa, sementara belajar ada cemilan, no problem. Kalau ada cemilannya bagi-bagi. Ayo, Kak. Kasih lihat. Oke, itu cuma cerita humor ya. Humor saya biar kalian tidak bosan. Oke, ada yang ingin bertanya tentang cerita lucu? Jadi di bab ini kita hanya bercerita lucu, bikin ketawa-ketawa berdasarkan cerita. Rugilah mereka yang tidak hadir. Ya, kan hanya bikin ketawa-ketawa saja. Jadi ada dua cerita lucu. Ada yang namanya anekdot, ada yang namanya humor. Kalau anekdot bedanya dengan humor, ya pertemuan berikut kita bahas itu perbedaannya, tapi sudah ada gambarannya bahwa kalau cerita lucu, anekdot, ada orang yang disindir. Sedangkan humor tidak ada. Ya. Hanya membuat kita tertawa. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, kapan remedial? Sebentar setelah ini. Oke? Kalau tidak ada, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan keberapa ini? Ada yang tahu? Pertemuan ke-20? 21 atau pertemuan pertama di bab 3. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke grup WhatsApp.